Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan ada satu nikmat yang kadang-kadang lupa kita syukuri, nikmat aman. Diberikan rasa aman. Karena nikmat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dewo, sedang tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Sedang menghadapi satu ujian dari Allah, satu bangsa yang disebut dalam Quran dengan sebutan Yahudi, yang Allah sebutkan dengan karakter wa qatlihimul anbiya. Orang Yahudi ini suka membunuh para nabi. Taqtuluna anbiya Allah. Dulu memang karakter mereka membunuh para nabi. Ya ini nabi saja dibunuh, apalagi orang biasa, kira-kira begitu. Mudah-mudahan Allah lindungi saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit Allah sembuhkan, yang terluka Allah berikan sembuhan, ya. Yang wafat Allah berikan syahid kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak D yang sudah mengingatkan. Karena kata Nabi, la yu'min ahadukum, kalian tidak beriman sampai kalian mencintai kebaikan bagi saudara kalian, kebaikan yang sama yang kalian inginkan bagi diri kalian sendiri. Jadi kalau pada hari ini ada yang merasa baik-baik saja melihat saudaranya di Palestina, berarti imannya bermasalah. Wajib hukumnya kita menginginkan kebaikan bagi orang lain, sebagaimana kita inginkan kebaikan tersebut berlaku atas diri kita. Betul? Kita ingin hidup aman, maka kita juga harus punya harapan yang sama kepada saudara-saudara yang lain. Baik, hari ini kita lanjut tentang mahram, ya. Haram, tapi bukan mahram. Mahram itu seseorang yang haram dinikahi karena ada hubungan yang kemarin apa? Nasab, nikah, ridha'ah atau sepersusuan, pernikahan. Nah, ada beberapa hal yang membuat seseorang itu menjadi haram dinikahi dan menjadi mahram. Nah, ada juga seseorang yang bukan mahram tapi haram dinikahi. Dia bukan mahram, tapi haram dinikahi. Siapa dia? Mari kita lihat satu persatu. Siapa wanita yang haram dinikahi bukan karena mahram? Kalau karena mahram kan siapa? Ibu haram dinikahi karena mahram. Anak perempuan kita haram dinikahi karena siapa lagi? Bibi kita haram dinikahi. Saudari dari paman kita karena mahram. Tapi ada yang bukan mahram tapi tetap haram dinikahi. Ya. Nah, satu, saudari dari istri atau ipar kita. Ya. Saudara dari istri kita atau ipar kita. Ingat, ipar ini bukan mahram dan dia juga haram dinikahi. Jelas? Kayak kemarin tuh ada yang nanya, Ustaz,
tentang ada sebuah sebenarnya ini bukan ungkapan, tapi ini hadis ya. Ipar itu maut. Kemarin ya, kalau nggak salah bulan lalu. Ipar itu maut. Maka Nabi itu mengatakan, iyyakum waddukhul 'alan nisa'i. Berhati-hati kalian masuk menemui wanita. Faqala rajulun minal ansar. Ini ada orang Ansar, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afara'aital hamwa, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Ya, tentang apa? Ipar. Qala al-hammul mautu, kata Nabi, ipar itu adalah maut. Jangan disalahartikan. Ini kadang ipar adalah maut diartikannya beda. Ya, bahwa ipar ini adalah sumber masalah. Ipar ini adalah sumber konflik. Yang dimaksudkan di sini, ipar ini kerabat dekat istri dan dia bukan mahram. Ya. Misalnya, saudara laki-laki dari suami ini adalah ipar. Ya. Saudara perempuan dari istri ini adalah ipar, dan dia bukan mahram. Ya. Ingat, ipar itu bukan mahram. Kan biasanya yang bukan mahram itu boleh dinikahi, bukan? Tapi dalam kasus ini dia itu haram dinikahi walaupun bukan mahram. Kecuali misalnya ibu-ibu punya suami, suaminya punya saudara laki-laki, ya, suaminya harus meninggal dulu baru bisa menikah dengan saudara laki-lakinya. Karena nggak boleh kemudian seorang perempuan itu, contoh, dia dihimpun dalam satu pernikahan. Ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita sekaligus kemudian dia menikah dengan adiknya atau kakaknya, itu nggak boleh. Ya. Menghimpun dua perempuan dalam satu pernikahan itu tidak boleh. Maka ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan sampai kemudian ada seseorang ya, karena dia anggap, oh ini kan adik suami saya, maka saya boleh kemudian berdua-duaan dengan dia, nggak bisa. Ya. Walaupun dia itu bukan dia haram dinikahi, ya, tapi bukan karena mahram. Jadi itu yang pertama ibu-ibu ya. Jadi saudari dari istri itu bukan mahram, tapi dia haram untuk dinikahi. Jelas ya? Dulu Nabi Muhammad itu punya dua orang putri, ya. Namanya Ummu Kulthum, kemudian satu lagi namanya Ruqayyah. Ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Tapi tidak sekali waktu. Ya. Sudah meninggal satu putrinya Nabi, ya. Ruqayyah ini wafat duluan, baru Nabi menikahkan Utsman dengan Ummi Kulthum. Makanya Utsman ini julukannya Dzu Nurain, pemilik dua cahaya. Masya Allah. Sahabat ia, menantu ia. Maka ini luar biasa, ya. Sudah dijamin. Namanya juga disebutkan di dalam hadis bahwa dia ahli syurga, ya. Cuma ada 10. Bapak Ibu ada nggak di situ? Insya Allah yang 70. Nggak ada, kita nggak ada. Tapi insya Allah kita masuk. Cuman yang sudah disebutkan hanya 10 orang. Nah, kemudian siapa lagi yang bukan mahram tapi dia haram dinikahi? Bibi dari istri kita. Bibi dari istri kita. Bibi dari istri ini termasuk wanita yang bukan termasuk mahram tapi haram dinikahi. Ya? Jelas ya? Jadi keharaman ini sama persis seperti menikahi saudari istri. Tidak boleh dinikahi dalam satu waktu. Ya. Makanya status dia bukan mahram, tapi tetap haram dinikahi. Seperti ipar. Nah, itu dalam hadis Bukhari
Dan Muslim, Bukhari, Muslim. Jarang disebut Muslim Bukhari. Kenapa? Karena Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari. Makanya sebutannya selalu Bukhari Muslim. Ya. Imam Bukhari asalnya dari Bukhara. Bukhara itu sebuah daerah yang kita sebut Uzbekistan sekarang. Ya, jadi orang tuh kalau berilmu, dia membawa kebanggaan kepada nama daerahnya. Jadi ulama-ulama tuh dulu menggunakan nama daerahnya sebagai namanya. Imam Tirmidzi dari Tirmidz. Ya. Nah, kita lanjut. Jadi dari Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Jadi enggak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan antara wanita dan bibinya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh antara pihak bapa dan pihak bibi atau dari ibu, enggak boleh. Intinya tidak boleh kemudian dikumpulkan dalam satu pernikahan. Ketika seseorang menikahi seorang wanita, bibinya juga dia nikahi. Jelas? Jadi bibi dan istri bukan mahram, tapi haram untuk dinikahi. Termasuk keponakan istri. Keponakan istri. Ini bukan mahram. Tapi kemudian dia ini adalah anak dari saudara atau saudarinya istri, ya. Sehingga dia ini statusnya dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, tidak boleh wanita dinikahi, ya, sebagai madu bibinya, ya. Nah, dan seorang bibi dinikahi dengan madu anak wanita saudara laki-lakinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keponakan dari istri bukan mahram, tapi dia haram dinikahi. Ya? Nah, jadi itu yang keberapa? 3. Ya. Yang selanjutnya, siapa wanita yang bukan mahram tapi haram dinikahi? Wanita yang ditalak 3. Ya. Jadi ada seorang perempuan ditalak untuk ketiga kalinya oleh suaminya. Nah, insyaallah nanti bab talak ini kita bahas terpisah. Seorang laki-laki punya jatah 3 kali untuk mentalak istrinya. Berapa jatahnya Bapak-bapak? 3 kali. Tolong jangan mudah diucapkan. Bercanda saja hindari. Ya, abghadul halal indallahi talaq. Ada satu perkara yang dia halal, dia dibolehkan, tapi dibenci oleh Allah, talak. Laki-laki punya kesempatan 3 kali. 3 kali. Maka kemudian kalau ada seorang laki-laki dia sudah mentalak istrinya sampai 3 kali, maka ini perempuan itu haram dia nikahi. Haram dinikahi. Ya, kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 230, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Jadi kalau sudah ditalak sampai 3 kali, maka perempuan ini tidak halal bagi dia sampai dia nikah dengan suami yang lain. Jelas? Jadi kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak 1, 2, ya kan? Masih boleh dia rujuk dengan istrinya. Misalnya dia bilang sama istrinya, saya talak kamu. Okay? Ini kalimat ini jatuh, maka istri punya masa iddah, waktu tunggu 3 kali masa huruf atau 3 kali dia haid. Sampai masa iddah ini selesai, kalau misalnya ini belum selesai ini masa iddah, suaminya bilang, istriku, saya minta maaf,
Kata istrinya, suamiku, engkau saya maafkan. Maka rujuk. Tapi kesempatannya sudah tinggal 2 kali. Kalau selesai masa iddah pengen balikan lagi, ini masa iddahnya sudah selesai, maka nggak bisa dengan kata maaf, tapi harus ijab qabul ulang. Jadi hati-hati nih, suami bilang talak 5 bulan, nggak ada kata rujuk. Balik lagi istrinya, maaf-maafan, nggak ijab qabul ulang. Itu hitungannya zina. Ya. Jadi misalnya dia talak 3 kali, sebelum ini perempuan menikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan oleh laki-laki tersebut, barulah dia boleh menikahi mantan istrinya tersebut. Jadi kalau sampai talak 3 itu hak rujuk sudah tidak ada. Maka perempuan itu, mantan istrinya itu haram dia nikahi. Ya. Ini perempuan jatuhnya ini ajnabiyah, sama seperti orang lain. Ya. Nah, jadi kalau mantan istrinya ini yang sudah ditalak 3, ya, dia sudah menikah lagi dengan orang lain, ya. Kemudian mantan istrinya tadi sudah nikah lagi, habis itu diceraikan oleh suaminya. Ya. Ini kadang-kadang ada namanya tuh nikah muhallil. Ya, jadi ada yang pura-pura nikah, ya, nanti mereka setting tuh. Kamu pura-pura dong nikah sama istri saya, kenapa ini udah ditalak 3? Saya boleh balikan lagi sama dia kalau dia sudah nikah. Akhirnya ada namanya nikah dengan muhallil. Jadi cuman settingan, Pak. Mereka berdua nikah, habis itu diceraikan. Ini terlarang. Ini apa? Terlarang. Ini nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Nikahnya tuh harus nikah yang alami. Memang mereka berdua nikah karena cinta. Qadar Allah, tiba-tiba suaminya misalnya ceraikan dia karena ada masalah. Nah, di titik inilah kemudian dia bisa menikahi perempuan tersebut, mantan suaminya. Kata Aisyah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil mar'ati yatazawwajuha ar-rajul. Jadi itu nggak boleh kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada seseorang perempuan yang kemudian dia ini sudah ditalak 3, ya, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki lain dan nikahnya ini alami, ya, bukan nikah yang disetting, ya, sampai kemudian dia ceraikan. Nah, itulah baru kemudian dia boleh menikahi mantan istrinya ini. Nikah tahlil, ya, ada istilahnya tuh nikah tahlil. Jadi nikahnya pura-pura, ya. Jadi Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Muhallil ini siapa? Muhallil ini laki-laki yang menikahi wanita itu. Jadi ini suami rekayasa ini. Ya, ternyata ada suami rekayasa, suami pura-pura, ya. Nah, kemudian ada muhallal lahu. Jadi itu diharamkan. Allah melaknat muhallal dan muhallal lahu. Jadi nggak boleh. Ya. Kadang-kadang ini benar-benar disetting dan ada laki-laki yang pura-pura menikahi ini perempuan karena dia sudah ditalak 3. Habis nikah, habis itu dibatalin nikahnya. Kata mantan suaminya, alhamdulillah, sekarang udah boleh nih dinikahi. Nggak boleh. Ya. Nah, itu terlarang. Nah, sekarang yang keberapa? 5. Siapa yang bukan mahram dan haram dinikahi? Jelas, istri orang lain. Jelas, ya. Kecuali yang talak 3. Istri orang lain itu bukan mahram, tapi haram dinikahi. Ini saya tuh bingung, Pak. Pernah itu terjadi kasus. Ini perempuan belum diceraiin sama suaminya, tapi sudah nikah dengan laki-laki lain. Ini melanggar banyak perkara ini. Ya?
Istri orang lain itu bukan mahram kita, tapi selama dia itu istri orang lain, kita haram untuk menikahinya. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 24 disampaikan, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Diharamkan bagi kamu mengawini wanita yang masih bersuami. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, istri orang lain bukan mahram, maka dia itu haram dinikahi. Ya. Menarik ini. Kalau suami orang lain bukan mahram, boleh dinikahi? Boleh. Oh, bapak-bapak jawabannya belum selesai pertanyaan sudah langsung boleh, Ustaz. Belum selesai udah langsung bilang boleh, Tante. Mari kita lihat. Makanya seorang laki-laki itu nggak boleh melakukan yang namanya takhbib. Tahu takhbib ya? Ada wanita nih masih jadi istri orang lain. Datanglah seorang laki-laki yang suka kepada wanita tersebut. Akhirnya dia menggoda perempuan bersuami ini dengan cara apa? Menjelek-jelekkan suami perempuan ini. Nggak usah sama suamimu tuh. Apa kira-kira? Suamimu tuh kayaknya penghasilannya masih kurang. Mending sama saya aja, gitu ya. Nah ini takhbib ini. Ya. Atau dia menjelek-jelekkan suaminya. Suami macam begitu, pasti kamu nggak bahagia kan? Nah, ini dilarang Bapak Ibu. Bahkan Abu Hurairah disebutkan Rasul mengatakan, laisa minna man khabbaba mar'ata ala zawjiha. Bukan bagian dariku seseorang yang melakukan takhbib dari seorang wanita. Ini nggak boleh dilakukan. Dalam hadis yang lain, wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Nggak boleh seseorang itu merusak hubungan rumah tangga seorang wanita dengan suaminya. Itu dilarang di dalam syariat. Jadi dalam Islam melamar di atas lamaran orang lain itu dilarang. Makanya kan waktu dilamar dia tanya dulu, sudah dilamar? Sudah kasih jawaban? Belum. Kalau gitu kasih jawaban dulu baru saya bisa lamar. Karena dilarang melamar di atas lamaran orang lain. Sama kayak jual beli, di atas dilarang membeli di atas belian orang lain. Karena ini bisa menimbulkan kemudaratan. Dalam Islam ad-dararu yuzal. Darurat itu harus dihilangkan. Sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan itu harus dihilangkan. Baik secara individu ataupun secara umum. Ya, makanya tuh Bapak Ibu kalau bisa menghilangkan kemudaratan ini, pahalanya besar. Contoh, imatatil adha anit tariq. Lagi jalan ketemu paku, pakunya diangkat. Itu diampunkan dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau misalnya, ini mohon maaf, pernah lihat orang kencing di jalan? Sering ya? Oh baik. Sebenarnya di tempat-tempat umum yang tempat orang suka kencing, karena ada riwayat yang mengatakan ittaqu la'anin, takutlah kalian kepada dua golongan yang dilaknat. Siapa mereka? Orang yang buang hajat di tempat berlalunya manusia. Orang yang buang hajat di tempat bernaungnya manusia. Kenapa? Karena dia memunculkan kemudaratan bagi orang lain. Makanya sebenarnya jangan ditulis dilarang kencing sembarangan, tapi tulislah dilaknat orang yang kemudian kencing sembarangan. Itu hatta dia udah kebelat pipis tuh, ngeliat dulu, kagak jadi dah, udah hilang langsung. Ya. Makanya takhbib ini bisa menimbulkan kemudaratan. Ya. Dilarang melamar wanita yang dilamar oleh orang lain sebelum dia menolak
dilarang membeli di atas belian yang sudah dibeli oleh orang lain. Ya, makanya waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dzalika wa tabarra'a minhu. Ya, jangan melakukan itu, dan saya kemudian berlepas diri dari situ. Kalau takhbib ini, maka kata Imam An-Nawawi, ini juga berlaku kepada seorang wanita yang menjelek-jelekkan istri, misalnya dia menjelek-jelekkan agar kemudian seorang laki-laki menceraikan istrinya. Ini juga kata Imam An-Nawawi dilarang. Apa istilahnya itu? Ada istilah yang sekarang sering disebut itu. Pelakor. Pelakor ya? Iya kan? Makanya hal-hal yang kemudian bisa muncul mudarat itu dihilangkan dalam syariat. Ya, takhbib ini merusak, ya, menyebut-nyebut kejelekan suami di hadapan istri atau kebaikan lelaki lain di hadapan perempuan itu. Ya. Maka Al-Azim Al-Abadi beliau menyebutkan, man khabbaba zawja imra'ati, kita artikan, kalau melakukan takhbib maka itu dilarang di dalam syariat Islam. Ya. Sekarang yang keberapa? Nah, wanita yang bukan mahram tapi haram dinikahi, wanita yang masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa tunggu. Jadi ada seorang dokter Yahudi masuk Islam gara-gara iddah ini. Allah. Kadang-kadang hidayah itu Allah letakkan pada hal-hal yang sederhana di dalam syariat. Ya. Masa iddah. Ada seseorang dokter Yahudi, dia masuk Islam gara-gara masa iddah. Kenapa dalam syariat Islam seorang perempuan nggak boleh dinikahi sampai selesai masa iddah? Sampai harus 3 kali masa dia haid. Karena seorang perempuan baru betul-betul bersih dari bekas suaminya ketika dia sudah 3 kali haid. Tuh. Agar tidak bercampur nasal. Nasal ini keturunan. Tidak bercampur. Sudah bersih baru boleh dia nikahi. Tuh. Makanya dokter Yahudi ini meneliti tentang ini sampai akhirnya dia masuk Islam. Jadi ibu-ibu, kalau kemudian ada seorang wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya, harus tunggu sampai masa iddahnya selesai. 3 kali masa suci, ada 3 kali haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru'. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya dia menahan diri 3 kali masa quru'. Ya. Jadi dia harus tunggu dulu sampai iddahnya selesai, baru dia boleh menikah lagi. Itu kalau iddah talak. Kalau iddah ditinggal mati suami, iddahnya lebih lama, 4 bulan 10 hari. Ini ditegaskan di dalam Al-Quran. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, wajib menangguhkan dirinya, istrinya, sampai 4 bulan 10 hari. Jadi dia harus menjaga dirinya di dalam rumahnya, nggak boleh keluar rumah kecuali yang penting, tidak boleh berdandan, tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Ketika sudah selesai masa iddahnya, tafadhal, silahkan. Tapi bukan berarti masa iddahnya selesai karena ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari langsung update status. Alhamdulillah. Langsung ditulisnya ahlan wa sahlan. Siapa cepat dia dapat begitu. Masya Allah. Jadi dulu tuh
banyak wanita ya, ditinggal mati suaminya, sampai dia mati dia nggak nikah lagi. Ya, karena dia fokus ngerawat anaknya yang masih kecil. Makanya banyak ulama besar lahir dari seorang wanita yang tidak menikah lagi ketika ditinggal suaminya. Allah. Siapa saja? Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini semua ulama besar yang ditinggal mati ayahnya, ibunya milih tidak menikah lagi karena ingin merawat anak-anaknya. Ya, kalau wanita kuat, bapak-bapak kuat tidak menikah lagi. Begitulah laki-laki ya. Laki-laki ini nggak nunggu istrinya mati. Sudah sakit saja dia sudah mulai nyari-nyari. Kira-kira nih yang ganti yang mana ini ya? Sudah mulai. Insya Allah. Kemudian, siapa wanita yang kemudian bukan mahram tapi terlarang dinikahi adalah wanita non ahlil kitab. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi wanita-wanita yang musyrik sebelum mereka beriman. Ya. Jadi Umar itu setelah ayat ini turun, itu menceraikan dua istrinya. Kenapa? Bukan ahli kitab, bukan muslim, tapi musyrik. Artinya tidak percaya kepada Allah. Nah. Baik, izin minum dulu Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ke berapa? 8. Seorang laki-laki itu boleh memiliki istri berapa? 4 ya. Ingat, boleh jika mampu. Kalau nggak mampu, 1. Tegas kata ibu-ibu, 1. Kalau nggak mampu, ya kan? Jadi ada bapak-bapak bilang nggak tahu Ustaz karena baru 1 kan. Kalau mau tahu mampu apa enggak harus 2 dulu. Jadi begini, mungkin kalau bisa kita simpulkan, nikah lagi atau poligami itu macam pintu darurat di pesawat. Pintu darurat itu hanya dibuka jika darurat. Betul. Ada nggak pesawat kalau lagi aman-aman pintu daruratnya dibuka? Wow, bahaya. Tapi kalau pintu darurat ini dibuka ketika darurat, ada yang marah nggak? Darurat. Ya, begitu ya. Maka dalam Quran itu kan, ya kalau kamu bisa adil, maka boleh silahkan. Batasannya 4. Tapi kalau kamu tidak bisa adil, maka 1 itu sudah cukup. Nabi Ayub itu, ini menarik. Belum lanjut. Nabi Ibrahim punya istri 2, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya 4 istri. Zilpa, Lea, terus Rahel. Ya, yang satu lagi saya lupa namanya. Jadi Nabi Yakub pun sudah punya istri 4. Anaknya 12. Nah, Nabi Yakub dan keturunannya ini yang disebut
Bani Israel. Jadi sebenarnya Israel tuh nggak pantas pakai nama Israel, karena ini dinisbatkan kepada Nabi Yakub dan keturunannya. Ada 12 orang. Di antaranya satu namanya Yusuf. Baik. Wa yajuzu, ya, boleh seorang laki-laki menikah dengan 4 orang istri. Tidak boleh lebih dari 4. Kita sering dengar ada seorang laki-laki istrinya 5, istrinya 6, istrinya 12. Terlarang. Karena yang boleh cuma 4. Berarti yang kelima itu haram dinikahi. Dilarang. Wanita yang kelima ini dia bukan mahram, tapi dia haram dinikahi. Kenapa? Kuotanya udah habis. Udah 4. Udah 4. Itu batasan sudah. Ada yang nanya, Ustadz boleh nggak saya nikah lagi? Istrinya sudah berapa? 4. Oh, udah cukup. Udah cukup. Kuotanya udah habis. Yang kelima itu hukumnya terlarang. Menikahi wanita yang kelima itu terlarang. Boleh dia menikah lebih dari 1, boleh, tapi yang penting adil. Yang penting bisa berlaku adil. Itu syaratnya. Saya tanya sama Bapak Ibu, adil itu apa? Adil itu apa? Sama rata? Baik. Kalau kita bilang adil sama rata, misal ibu-ibu punya anak satu mahasiswa, yang satu TK. Waktu mereka berdua berangkat untuk sekolah dikasih uang jajan masing-masing 5.000. Gak adil ya? Berarti kita sepakat adil itu bukan hanya masalah nominal. Tawassut bainal amrain. Ketika dia bisa menempatkan diri di antara 2 perkara, itu adil. Betul? Makanya dalam syariat Islam itu yang ada paling atas ihsan. Setelah ihsan adil, setelah adil zalim. Oke? Nah, sekarang kita tanya. Ada orang nikah lebih dari 1. Saking takutnya dia berlaku tidak adil, karena laki-laki yang tidak adil terhadap istri-istrinya dipanggil dalam keadaan bahunya miring sebelah di hari kiamat. Saking takutnya rumahnya sama, mobilnya sama. Misalnya istrinya ada 2, istri yang satu minta berlian berarti belinya harus 2. Istri yang satu minta mobil berarti beli mobilnya harus 2. Saking takutnya gak berbuat adil. Ini kan kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Sama istri muda, jangan kasih tahu yang tua ya. Nah, adil ini sesuatu yang bukan hanya masalah kuantitas. Perasaan juga harus adil, Bapak Ibu. Perhatian juga harus sama. Ya. Nah. Jadi boleh jika bisa adil. Ya. Maka wanita yang dilarang, ya, itu yang dilarang dinikahi adalah wanita yang kelima dalam satu pernikahan. Jelas Bapak Ibu? Dulu dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada sahabat Nabi punya 8 istri. Dulu. Maka Nabi SAW an Qais ibn al-Harith qala aslamtu wa indi 8 niswatin. Jadi dari Qais al-Harith, ketika aku masuk Islam, istriku itu ada 8. Ada berapa? 8. Fa'ataitu Nabi SAW. Kemudian Nabi mendatangiku dan Nabi mengatakan faqultu dzalika lahu faqal ihtar minhunna 4. Dari 8 ini pilih 4 saja. Pilih 4 saja. Yang dipilih yang mana? Yang cantik? Yang muda? Enggak juga. Mudaan siapa? Khadijah apa Aisyah? Mudaan siapa? Aisyah atau Khadijah?
yang gadis dan janda. Yang mana yang janda? Siapa yang paling disebut-sebut namanya? Khadijah. Maka Aisyah ini kan cemburu sama Khadijah. Ya, cemburunya tuh luar biasa. Padahal kata Nabi, ya Aisyah, kamu cemburu seseorang yang kamu belum pernah ketemu. Kenapa? Ya karena cinta itu bukan soal usia. Betul? Ya, nah. Maka ini sahabat disuruh pilih yang 4 saja. Ya. Sama halnya ada yang memiliki istri sampai 10. Ya. Dari Ibnu Umar, An Ghailani Ibnu Salamah, ya, Al-Thaqafi, aslama walahu ashru niswatin fil jahiliyah. Dia masuk Islam sementara dia punya istri ada 10. Dari masa jahiliyah dulu. Ya. Masya Allah, 10-10-nya masuk Islam bersama dia. Bingung nggak? Bingung, disuruh pilih 4 saja. Ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, batasan laki-laki cuma 4 saja. Jika ada seorang laki-laki muslim, dia ingin tambah istri yang ke-5, ke-6, itu terlarang. Kenapa? Batasnya cuma 4. Ya. Tapi laki-laki ngomong poligami itu di luar. Masuk ke dalam rumah, silent, langsung diam. Istrinya lewat, langsung diam. Nah, jadi yang tidak boleh nikahi adalah wanita yang ke-5. Karena itu terlarang. Saya izin minum dulu. Silakan diminum. Alhamdulillah. Nah, terus ada lagi nih. Gak haram dan dia tuh gak terlarang. Tapi kadang-kadang di kita tuh menganggap bahwa itu terlarang. Contoh, nikah sepupu. Ya kan? Kadang-kadang di sebagian masyarakat tuh menganggap nikah sepupu dengan sepupu itu terlarang. Betul? Padahal itu boleh Bapak Ibu sekalian. Itu boleh. Karena saya ulangi, sepupu dalam Islam itu bukan mahram, gak disebutkan dalam surat An-Nisa. Ya. Maka kemudian sepupu itu secara spesifik disebutkan tentang kehalalan menikahinya. Ya. Ini kata Ibnu Katsir, hadza adlun wasata bainal ifrati wat tafrid. Fa innan saya artikan saja. Bahwasanya memang sepupu itu karena dia ini bukan mahram, ya, maka dia itu boleh menikah antara satu dengan yang lain. Jadi menikah sepupu itu boleh. Saya pernah ditanya, Ustaz, ini ada kasus, di mana kasusnya? Jadi ini laki-laki dia punya anak perempuan, kemudian laki-laki ini punya saudara laki-laki, saudaranya punya anak laki-laki. Nah, kedua anak mereka ini nikah boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Bukan larangan. Bukan larangan. Terus boleh nggak ipar sama ipar menikah? Boleh nggak? Nggak, ipar sama ipar. Ipar sama ipar. Misal, ibu punya adik perempuan, suami punya adik laki-laki, menikahlah mereka, boleh? Boleh. Boleh. Kadang-kadang dipikirnya, masa sih Ustaz? Boleh, silahkan. Mereka bukan mahram. Jelas ya? Jadi ipar sama ipar boleh menikah? Boleh. Ya? Yang nggak boleh menikahi ipar. Tapi kalau ipar sama ipar boleh dinikahi. Jelas? Nah, boleh nggak nikah dengan saudara tiri?
Nih, kita luruskan dulu ya. Ayahnya, dia punya ayah nih, seorang duda, bertemu dengan seorang janda. Janda ini punya anak. Bolehkah kemudian dia menikahi saudarinya ini? Saudari tirinya. Ini kan saudari tiri, tidak, mereka ini secara nasab tidak seayah, tidak seibu. Maka ini boleh mereka menikah, tidak apa-apa, boleh. Saya ulangi lagi, mereka berdua ini saudara tiri tapi bukan seayah, bukan seibu. Jelas? Ini janda bawa buy one get one. Janda bawa anak, duda bawa anak. Kecuali nanti dari pernikahan duda sama janda ini lahir anak. Maka anak yang lahir ini merupakan mahram bagi dua saudaranya yang lain. Gak boleh menikah. Tapi mereka berdua ini tidak sedara, tidak seibu. Jelas? Yang gak boleh dinikahi adalah misalnya ini duda punya anak laki-laki, ini nikah sama janda, habis itu jandanya diceraiin, maka ini anak laki-laki haram dia menikahi bekas istri ayahnya sampai hari kiamat. Jelas? Tapi kalau saudari yang beda ayah beda ibu, boleh, silakan. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Jelas. Baik. Memang punya saudara tiri yang nggak saya seibu. Baik. Saya minum dulu Bapak Ibu. Bismillah. Di sini udah hujan loh. Belum. Kemarin tuh apa? Hitam. Kirain hujan, tapi belum ya. Bandung udah? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa bulan kita nggak hujan? 4. Dulu zaman Sayyidina Umar 9 bulan. 9 sampai Umar ngirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari di Basrah dan Amr bin As di Mesir. Mereka tuh berdua ngirim 3.000 ekor onta dengan makanan karena Madinah terjadi kekeringan. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka mohonlah ampunan kepada Allah. Kekeringan pernah terjadi zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai wanita-wanita itu menjadi mandul. Beliau mengajak manusia untuk istighfar, bertaubat. Zaman Nabi Hud pernah terjadi kekeringan, maka beliau perintahkan umatnya. Nabi Hud itu kaumnya kaum Ad. Tahu kaum Ad? Besar-besar orangnya. Memang fitnah mereka tuh kekuatan. Mereka bikin rumah tuh di atas tebing-tebing. Kuatnya mereka itu lebih dari umat yang lain. Kaum Ad. Kaum Ad ini adanya di Yaman. Tapi mereka ingkar, akhirnya dihukum dengan apa? Angin. Rih. Tapi angin yang kemudian menyambar mereka itu seperti menyambar pohon korma yang jatuh dalam bentuk kosong. Jadi anginnya kena, badannya pada bolong semuanya, isi perutnya keluar. Kalau Nabi Nuh terjadi juga kemarau, beliau ajak mereka untuk beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampunan. Umar melakukan hal yang sama. Beliau keluar dari rumahnya, mengajak semua orang untuk beristighfar, mohon ampun. Ya, minta pada saat itu kan Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan hujan kepada kita. Hujan yang berkah. Ya. Jadi kalau hujannya kayak zaman Nabi Nuh, ya, 150 hari nggak berhenti-berhenti.
Itu naiknya tuh melebihi 50 hasta di atas gunung yang paling tertinggi. Berarti kan bumi tenggelam. Ya. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan yang berkah. Ya. Karena cuaca di Tangerang, saya di Tangerang ya, itu sudah 39 derajat. 39, ini udah kayak di Makkah ini. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi ya. Kita mendoakan ya dengan ilmu yang kemudian kita pelajari pada hari ini, semoga kemudian Allah Subhanahu wa taala meridai ya. Sehingga kemudian Allah menurunkan hujan yang berkah kepada kita semua. Izin Pak De, kita tanya jawabnya lebih awal karena jam 10.20 saya sudah harus berangkat. Tafadhal Abang dah, jika ada pertanyaan saya persilakan. Terima kasih Ustaz. Materinya Bapak Ibu, kita mulai dengan tanya jawab ya, karena memang kajian hari ini sengaja dibuat sampai 9.30. Guru kita akan ada ke tempat lain. Pertanyaan pertama dulu Ustaz melalui Zoom yang sudah masuk dulu. Ustaz tadi menyampaikan selama sesudah masa idah suami istri tidak bisa berhubungan kembali. Betul. Karena telah jatuh cerai. Namun keluarga saya ada yang berhubungan dengan mantan suaminya setelah lewat masa idah lalu hamil. Anaknya ini tergolong anak zina bukan ya? Sama suaminya sendiri. Masya Allah. Talak. Talak ini sebuah ungkapan untuk memutuskan tali yang sudah kemudian diikat dalam ijab qabul. Ijab qabul ini saking besarnya dalam Islam tuh, dalam Quran tuh hanya disebutkan 3 kali. Satu, ketika Allah mengangkat bukit Tursina di atas Bani Israel, wa rafa'na fawqahumut tur. 2, ketika Allah melaksanakan sumpah setia dengan para nabi. Itu disebut dengan bahasa yang sama, mitsaqan ghaliza. 3, ketika Allah menggambarkan hubungan pernikahan juga disebut dengan mitsaqan ghaliza. Jadi nikah ini sama tingginya dengan perjanjian para rasul, sama beratnya dengan bukit Tursina yang diangkat di atas Bani Israel. Makanya iblis itu cita-cita terbesarnya memutus buhul tali ikatan ini, biar dia putus. Makanya kalau ada iblis, dia ini kan punya istana di atas laut. Ada syaitan datang lapor, saya telah melakukan ini dan itu. Diam aja iblisnya. Tapi kalau laporannya, saya berhasil memisahkan seorang laki-laki dan wanita, baru dia bilang, ni'ama anta, engkau syaitan yang hebat. Jadi kalau kita bilang iblis itu ngasih plakat kepada setan yang bisa membuat suami istri itu. Nah, maka bapak-bapak hati-hati. Kalimat ini jaga betul. Ini kalimat keramat, jangan sempat diucapkan. Nah, ini kalau kalimat ini ada di tangan perempuan, selesai, Pak Antum udah diceraiin dari dulu. Ini kalau talak ini ada di tangan perempuan, baru debat sedikit di mobil, kamu saya ceraikan. Ngasih duit kagak dikasih, kamu saya ceraikan. Karena perempuan tuh pakai perasaan. Makanya dikasihnya di tangan laki. Kalau di tangan perempuan selesai, Pak. Ini di dunia ini setiap hari orang cerai. Maka dikasih di tangan laki-laki. Karena laki-laki mereka biasanya lebih banyak berpikir dulu. Jadi laki-laki lebih banyak mikir atau istri yang lebih banyak mikir di sini?
laki-laki. Makanya talak itu dikasih di tangan laki. Talak, nanti kita next bahas tentang talak. Tapi ini bahas sedikit. Ada dua. Ada sarih, ada kinayah. Sarih itu jelas dia ucapkan, istriku, saya talak kamu. Tuh, jatuhlah talaknya. Jelas ya? Atau kalau kinayah ini perumpamaan. Kalau di satu daerah ada adat, kebiasaan bahwa memulangkan seorang perempuan ke rumah orang tuanya menurut kebiasaan daerah tersebut itu berarti talak, maka ketika dia bilang, pulang kamu ke rumah orang tuamu, saya antar kamu ke rumah orang tuamu, hati-hati. Kalau ini menurut adat suatu daerah itu talak, maka ada yang mengatakan jatuhlah talak secara kinayah. Oke, taruhlah dia terang-terangan. Saya ditanya, Ustaz, istrinya yang nanya, saya ditalak Ustaz. Oke, dalam keadaan marah atau enggak? Bawa golok, Allah. Suaminya ngejar pakai golok terus teriak dia talak istrinya. Nah itu nanti pembahasan lain lagi ya, nanti dalam talak. Dia sudah bilang talak maka jatuh talak. Jelas? Berarti istrinya ini punya masa iddah. Maka seorang wanita yang ditalak dalam masa iddah jangan keluar dari rumah. Ini kadang perempuan istri sudah ditalak langsung pulang ke rumah orang tuanya. Padahal jangan dulu. Kenapa? Siapa tahu rujuk. Misalnya suaminya bilang, istriku mau emas yang berapa gram? Kata istrinya, ya 200 gram cukup suami. Bayan udah selesai. Jelas? Tapi dalam masa iddah sudah selesai, gak ada kata maaf. Mereka berdua gak campur, mohon maaf, gak hubungan suami istri, gak diem-dieman, maka jatuhlah talaknya. Maka di sini sudah kemudian sudah nggak bukan suami, sudah bukan istri, sudah mantan. Boleh nggak mereka berdua ketemu? Nggak boleh. Boleh nggak pegangan tangan? Nggak boleh. Sudah bukan mahram. Boleh nggak berdua-duaan? Nggak boleh. Kalau berdua-duaan nggak boleh, pegang tangan nggak boleh. Apalagi yang itu. Apalagi mereka campur sampai hamil. Ini mohon maaf. Berarti statusnya zina. Anaknya nasabnya bukan kepada bapaknya, tapi kepada ibunya. Bahkan anaknya ini kalau nikah nanti walinya bukan kepada ayahnya, tapi kepada wali. Bahkan warisnya pun tuh panjang dah urusannya. Iya. Makanya tujuan syariat ini hifzun nasal, menjaga keturunan dari hal-hal seperti ini. Maka ingat, iddah itu 3 kali masa khulu. Jadi suami jangan sampai tunggu masa iddah selesai. Ada yang ribut sama istrinya. Terus sudah 2 bulan lebih. Ya. Ketika dia tahu bahwa ada masa iddah mau selesai, dikejarlah istrinya. Dia bayar. Ya seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ustaz, saya bekerja di perusahaan swasta dan sering ditugaskan keluar kota. Ibu-ibu nih sebetulnya. Bagaimana ya Ustaz? Sementara kalau mengajak mahram kan sulit dalam perjalanan dinas seperti itu. Nah, inilah masalahnya. Ya. Ketika dia sendiri dia keluar. Tadi kan yang saya sampaikan,
larangan wanita bersafar tanpa mahram hanya dibolehkan jika darurat. Jika apa? Darurat. Sekarang dia tugas keluar kota. Darurat atau tidak? Darurat atau tidak? Tidak darurat. Kalau tidak darurat, maka sesuatu yang tadinya dilarang tetap dilarang. Kalau daruratnya ini ada hak, jadi darurat itu nggak bisa prediktif ya, nggak bisa pakai sangkaan, harus sesuatu yang pasti. Ini kadang-kadang nih, ya, ini contoh misalnya, zaman COVID dulu ya, orang tuh banyak menggunakan prediksi untuk menetapkan dirinya darurat. Contoh, saya pernah ditelepon sama seseorang, ini COVID lagi mulai-mulai nih. Ustaz, ada orang yang mengatakan COVID bisa mati dengan alkohol. Apa hukumnya saya minum khamar untuk mematikan virus? Anda bilang virusnya mati, antum juga ikutan mati ya. Dua-duanya bisa mati. Ini kan prediksi, cuman sangkaan. Nah, maka jika seorang wanita dia kerja, kemudian dia tugas keluar kota, seharusnya ada mahram yang menemani. Kecuali tugasnya bareng-bareng wanita yang lain. Tapi kalau sendirian saja, maka ini bukan darurat. Apalagi sudah lebih dari satu malam. Wallahu a'lam bishawab. Oke Ustaz, saya janda dan mau berhaji. Baik. Bagaimana ya Ustaz sebaiknya? Nah, janda mau haji, ya. Bagaimana sebaiknya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada pandangan yang mengatakan jika ada wanita lain, kan kalau haji ini kan banyak ya, rombongan wanita lain yang thiqah itu sudah kemudian dibolehkan. Abdullah ibnu Umar waktu haji ada perempuan jirannya ikut karena saat itu ada rombongan perempuan yang lain. Mau lebih mantap lagi, nikah berangkat sama suami. Berangkat sudah bukan janda lagi. Tapi yang nanya umur berapa ini Pak? Enggak, maksudnya Usianya berapa? bukan saya, bukan. Di atas 70. Maka sudah ditemani sama yang lain udah cukup. Yang thiqah. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Baik Ustaz. Ustaz, saya pekerjaannya melakukan interview terhadap calon-calon karyawan. Oh, baik. Dalam ruangan tertutup selama 1 sampai 1,5 jam. Walaupun ada CCTV, sebaiknya bagaimana ya Ustaz? Baik. Dia interview 1 sampai 1,5 jam. Nanya apa aja itu? Ini kan bahaya ini ya. Psikologi. Karyawan. Aslinya misalnya nanyanya psikologi. Tapi karena yang di interview ini akhwat, mulai ditanya. Sukanya makan apa? Tinggalnya di mana? Sudah nikah atau belum? Ini udah di luar ini. Maka seharusnya jika dia tugasnya interview, bawa lagi seorang perempuan yang untuk kemudian menemani agar tidak terjadi fitnah di situ. Gak bisa berdua-duaan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram berkhalwat dalam satu ruangan, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau bisa, misalnya dia interview ketemu akhwat, ada perempuannya di ruangan, kan ada CCTV kan, dia nanyanya dari balik apa? Bisa kan? Suaranya muncul dalam ruangan, orangnya nggak ada kan bisa juga kan? Bisa dilihat di layar. Kasih juga. Aman insya Allah. Tapi kalau misalnya dia datangkan yang kemudian bisa menemani di situ, ya, wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz.
Suami saya sudah meninggalkan saya berbulan-bulan. Tidak memberi nafkah, tidak memberi kabar. Saya ini sebenarnya sudah dicerai belum ya Ustaz? Ibu pernah ditinggal suami? Maksudnya suaminya pergi begitu, nggak ada kabar, nggak ada berita. Pernah baca sigot taklid yang ada di buku nikah? Ada 6 bulan. Berapa bulan? 6 bulan. 3 bulan apa 6 bulan? Siapa yang bawa buku nikah sekarang? 3 bulan ya. 3. Masih ingat bunyinya? Apabila Tidak nafkah lahir, nafkah batin 3 bulan berturut-turut jatuh talak. Ini beda statusnya, misalnya suaminya pelaut. Tapi kan nafkah ini yang harta ini lahir atau batin? Nafkah harta ini lahir atau batin? Lahir ya, baik. Tapi lahir batin. Kalau dia masih sering ngasih uang, dia kasih kabar, ini kan berarti nafkahnya masih diberikan. Tapi kalau sama sekali, maka dia boleh minta kepada hakim untuk memfasakh pernikahannya. Jelas? Maka laki-laki jangan lama-lama ninggalin istrinya. Betul? Karena istri itu apa? Separuh jiwa ya. Suami itu tulang rusuk sebelah kiri. Az-zawj. Ya. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. ya. Ustaz, suami saya mualaf. Oh baik. Saudara-saudara kandungnya itu mahram saya bukan ya? Mereka belum muslim. Baik. Saudara-saudara kandung dari suami, apakah mahram saya atau bukan? Bukan. Karena dia adalah ipar. Dia itu ipar. Ipar ini bukan mahram. Ipar bukan mahram. Kecuali ayahnya, mertuanya baru mahram. Tapi kalau saudara-saudara dari suaminya semuanya non mahram. Ya. Baik. Yang berikutnya nih Ustaz. Kami ibu-ibu arisan sering pergi tamasya. Hanya ibu-ibu semua. Baik. Ini sebenarnya boleh apa tidak ya Ustaz? Saya mengutip perkataan Imam Abu Daud fi hikmatin Abu Daud. Ada beberapa perkara yang boleh kemudian dilakukan oleh seseorang atau harus dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya. Jadi dalam hidup itu kita harus sa'atun yunadi fiha rabbah. Setiap hari itu kita harus punya waktu untuk bermunajat kepada Allah. Setiap hari. Ada saat kita tuh menyendiri, kemudian kita bermunajat, berzikir, mohon ampun. Kemudian kita juga harus punya waktu itu dalam hidup. Sa'atun yuhasabu fiha nafsuhu. Kita harus bisa punya waktu dari sehari itu menghisab diri kita. Yuhasabu fiha nafsuhu. Kita juga kemudian, ya ini boleh kita tuh berkumpul bersama sahabat untuk ya ini melakukan hal-hal yang mubah, bertamasya boleh. Boleh. Kalau istilah sekarang tuh saya nggak setuju dibilang healing. Karena healing itu dalam ilmu psikologi seorang yang terganggu. Karena dia agak sedikit terganggu jiwanya, makanya dia healing.
Ibu-ibu nggak terganggu kan? Aman ya? Alhamdulillah. Maka boleh nggak ibu-ibu itu bertamasya? Boleh. Yang penting rame melakukan sesuatu yang mubah. Jalan-jalan boleh, tapi nggak melakukan sesuatu yang melanggar ya. Begitu ya? Paling jauh ibu-ibu tamasya kemana? Bogor. Dekat-dekat. Yang murah Maria. Allah a'lam. Ustaz, yang berikutnya, misalnya ada janda dan duda menikah, lalu masing-masing dari anak mereka juga menikah dengan satu sama lain. Saudara tiri maksudnya ya. Iya. Kemudian janda dan duda tadi cerai. Baik. Mengapa anak tersebut tidak boleh menikah dengan salah satu dari tidak boleh menikahi, si anak tidak boleh menikahi mantan istri ayahnya, baik. Atau si anak wanita tidak boleh menikahi Suami baik. ibunya. Baik. Karena itu dilarang di dalam Al-Quran. Dilarang menikahi bekas istri-istri ayah kalian. Ini dilakukan zaman jahiliyah dulu. Jadi zaman jahiliyah tuh nikahi perempuan dan saudarinya, menikahi bekas istri ayahnya, maksudnya bekas ibu tirinya, itu dinikahi. Dalam Islam turunlah ayat melarang itu. Jadi misalnya nih, ada seorang perempuan menikah dengan ayah kita, maka perempuan itu jadi mahram mu'abbad selama-lamanya. Gak bisa dinikahi sampai kapanpun ya. Misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dia punya mertua, maka mertuanya ini jadi mahram mu'abbad selama-lamanya. Hatta dia sudah cerai sama istrinya, ini ibu mertua tetap jadi mahram bagi dia. Jelas? Kecuali ini ayah ibu ini menikah, si ibu ini punya anak, ayahnya ini punya anak laki-laki, menikah dengan seorang janda. Belum sempat mereka campur, belum sempat mereka ini bukan serumah, campur suami istri, kemudian cerai, masih boleh. Tapi kalau sudah dicampuri, maka haramlah selama. Makanya pernah ada kasus itu di kita, menantu selingkuh sama mertua. Wow, jahil ini. Ada kejadian kan? Banyak. Banyak di TV ya. Harus ikutan ngaji ini di Islam Madinah. Seperti itu Pak. Allah. Ustaz, ini pertanyaan tidak terkait dengan mahram, tapi saya ingin bacakan sebagai penutup. Baik. Ustaz, kenapa ya janin hasil zina itu selalu mudah dilahirkan dan kuat-kuat janinnya? Tidak ada keguguran karena zina. Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir dan terberat ini. Emang iya Pak, Ibu? Ini harus ditanyain sama yang lahirin ini. Kalau sama yang bapak-bapak kagak paham dia. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas zina ini mendekatinya saja dilarang. Ini, apa itu takwa Bapak Ibu? Takwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Oke, itu takwa. Kalau masalah ibadah, perintah sholat, gak bisa berdiri, boleh duduk? Gak bisa duduk, boleh berbaring? Bisa berbaring, hanya bisa kasih isyarat, boleh? Pakai kedipan mata boleh? Gak bisa pakai kedipan mata boleh? Ini udah dibungkus sudah tubuh ya. Berarti udah mati udah ini.
Berarti kita sepakat ibadah itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan, betul? Kalau nggak bisa, nggak mampu, gugurlah kewajiban itu, bisa diganti atau dilakukan lain waktu. Haji wajib, wajib. Bagi siapa? Yang mampu. Yang nggak mampu, gugur. Zakat wajib bagi yang nggak mampu, gugur. Maka kalau ibadah, kita pasti akan bicara mampu tidak mampu. Tapi menghindari larangan itu cuma satu, mampu semuanya, nggak ada alasan. Betul? Zina, nggak ada alasan. Semua orang tuh dalam larangan, dia mampu dan nggak ada larangan, nggak ada alasan. Betul? Maka mudah-mudahan Allah lindungi anak keturunan kita. Allah jadikan mereka anak yang soleh dan soleh. Menghindari zina. Karena zina ini satu dosa yang kemudian tidak ada darurat-daruratnya. Gak ada yang bisa membolehkan zina dalam situasi apapun. Kalau khamar masih boleh. Makan, gak ada air, darurat. Apa istilah kita? Apa? Keselak. Cuma ada khamar, boleh diminum? Khamar darurat dibolehkan. Zina nggak ada cerita. Ada orang zina karena darurat? Ada. Makanya syariat ini sempurnanya. Khamar masih bisa darurat, zina kagak ada. Ini ada laki-laki karena jauh dari istrinya, darurat kagak ada daruratan dalam situasi begini. Itu bukan darurat, itu emang seperti itu. Saya kira cukup, Pak Dewo. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah, kita telah sampai